Selamat siang pendengar. Di kesempatan siang ini kita ada obrolan siang dengan tema deteksi dini kanker serviks dengan pemeriksaan HPV DNA seberapa efektif, dan dengan narsum Dr. Dwi Aryani MSc SPPK selaku dokter spesialis patologi klinik RSUD Sleman. Dan di siang hari ini kita sudah tersambung dengan beliau. Halo, selamat siang dokter. Halo, selamat siang. Iya, mungkin masih di unmute dokter. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya nyaring sekali dokter. Oh, terima kasih. Habis makan siang soalnya. Oh itu, jadi Iya. semangat ya dokter ya. Tentu saja, apalagi bersama Pro 2. Iya, Pro 1 ini Oh, dokter. Pro 1. Oh iya, iya, iya. Oke, dokter Dwi ya kami panggilnya. Oke, Arin boleh, Mbak Oh, Ria. Arin. Oke. Iya. Oke, dokter Arin. Nah, kita akan membahas tentang deteksi dini kanker serviks dengan pemeriksaan HPV DNA. Seberapa efektif? Nah, sebelum kita ke pemeriksaan HPV DNA, mungkin bisa sedikit dijelaskan dokter, apa itu kanker serviks dan bagaimana cirinya? Oke, terima kasih Mbak Ria ya. Kak Ria atau Iya. Mbak Ria ya? Iya, monggo dokter. Mbak Iya. Ria, Bu. Oke Kak Ria. Terima kasih Kak Ria. Iya. Kalau kita berbicara kanker serviks, tentunya kita ingat banyak artis kita yang terkena kanker serviks nggih Kak Ria nggih. Iya. Contohnya almarhum Juppe nggih. Kemudian ada Nita Tilana. Ini zaman generasi saya itu Mbak, generasi artis 90-an gitu nggih. Terus kemudian mungkin Eyang Titik Puspa pun pernah kena kanker serviks waktu itu nggih. Dan kebanyakan memang contoh kasus yang paling jelas itu untuk Eyang Titik Puspa itu tidak bergejala. Beliau itu kena pada usia 72 tahun, usia yang sudah termasuk lansia seperti itu nggih. Jadi yang bisa kita ambil kesimpulan pada kasus-kasus artis ini adalah bahwa kanker serviks itu adalah kanker yang mengenai leher rahim yang bisa mengenai semua wanita usia subur, bahkan ketika dia sudah lansia pun dia bisa terkena seperti itu. Kemudian kalau kita baca berita terbaru, ada seorang wanita umur 28 tahun terkena kanker serviks. Artinya kanker serviks ini bisa mengenai baik itu usia muda ataupun usia tua, bisa bergejala ataupun tidak bergejala. Dari gejalanya bisa dari mulai adanya perdarahan ketika berhubungan seks, kemudian rasa nyeri seperti itu sampai sakit yang sangat-sangat sakit gitu. Kemudian dari pemerintah Indonesia sendiri juga sudah menyatakan bahwa kanker serviks ini prevalensinya adalah nomor 2 setelah kanker payudara. Jadi nomor 2 kanker pada wanita itu adalah kanker serviks, dengan insiden pada tahun 2020 itu sekitar 36.000 penderita kanker serviks. Kemudian angka kematiannya ini cukup tinggi Kak Ria. Jadi 70% penderita kanker serviks ini meninggal seperti itu. Nah, inilah yang kemudian pemerintah Indonesia, walaupun ini sebenarnya mengadop dari WHO juga ya, Badan Organisasi Kesehatan Dunia. Jadi pemerintah Indonesia itu mempunyai beberapa strategi, beberapa pilar untuk pengendalian kanker serviks. Yang pertama itu adanya promosi kesehatan. Nah, ini salah satunya, ini acara kita ini adalah salah satu promosi kesehatan. Kemudian yang kedua adanya perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini kalau Kak Ria ingat tentang vaksinasi HPV ya. Jadi sekarang anak-anak di usia kurang dari 15 tahun ya, anak-anak SD itu juga ada vaksinasi untuk HPV-nya. Kemudian yang ketiga adalah deteksi dini, screening gitu ya.
Kalau screening inilah yang akan kita bahas pada siang kali ini. Screening itu adalah deteksi dini. Kenapa perlu deteksi dini? Gitu. Nanti kita ceritakan lebih lanjut. Kemudian yang keempat adalah penanganan khusus. Penanganan khusus itu bagi wanita yang sudah terkena kanker serviks itu akan ada penanganan khusus. Seperti itu Karya. Jadi kenapa deteksi dini ini penting gitu ya? Karena di catatan dari angka kematian yang tinggi tadi, sebagian besar itu sudah terdeteksi pada tahap lanjut. Jadi di jurnal disebutkan bahwa ketika kanker serviks itu didiagnosis ketika pada stadium 3-4, dari 10 pasien 9-nya meninggal. Tetapi ketika didiagnosis di stadium 1-2, ada kemungkinan harapannya hanya 1 yang meninggal. Jadi kita harapannya memang sedini mungkin kita mendiagnosis untuk kanker serviks tadi supaya mengurangi angka kematian dan kesakitannya. Seperti itu Kak Ria. Jadi dicatatkan juga pada tahun 2020 anggaran kesehatan yang dihabiskan oleh kanker serviks itu disebutkan sekitar 3,5 triliun dan ini meningkat di tahun 2022 itu sekitar 4,5 triliun. Mungkin itu sekilas tentang kanker serviks Kak Ria. Berarti bisa dikatakan semua wanita itu sebenarnya rentan terkena kanker serviks ini ya, dokter? Betul sekali. Bahkan ada jurnal yang mengatakan bahwa 8 dari 10 wanita usia subur itu pernah terkena virus HPV. Makanya untuk saat ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan menjadikan program nasional untuk pemeriksaan screening dengan menggunakan pemeriksaan HPV. Kalau dulu kalau Kakak Ria ingat itu pemeriksaan itu ada pap smear gitu ya. Kemudian ada IVA seperti itu. Nah, kenapa kita pilih HPV? Jadi kanker serviks itu 99,7% disebabkan oleh virus yang namanya virus HPV ya, Human Papilloma Virus itu ya. Dan virus ini itu sebenarnya masuk ke tubuh kita ya, ke tubuh kita itu untuk bisa jadi kanker itu memerlukan waktu yang sangat panjang gitu ya. Jadi harapannya dengan diketahui lebih dini seperti itu kita bisa memberikan terapi yang lebih tepat ya. Kalau itu pemeriksaan pap smear gitu, kalau pemeriksaan pap smear itu bisa dilakukan terdeteksi ketika sudah ada kelainan di serviksnya. Itu kenapa kita lebih memilih untuk pemeriksaan HPV. Penyebabnya seperti itu Kak Ria. Iya, jadi berarti kalau pemeriksaan HPV sendiri itu yang seperti apa ya dokter? Teknisnya mungkin seperti apa? Oke, siap. Kalau teknisnya ini sebenarnya kalau pengambilan spesimennya itu memang diperiksa dari sekret vaginanya Kak Ria. Jadi memang pengambilannya seperti kalau kita melakukan pap smear, jadi harus di swab seperti itu ya, swab tapi di swab vaginanya. Tetapi dan ini juga menjadikan sesuatu yang tidak hanya di Indonesia aja, tapi di beberapa negara. Kenapa screening HPV itu kurang diminati gitu ya? Karena pengambilan spesimennya memang membuat sedikit risih ya kan Kak Ria, karena harus di swab di vaginanya. Makanya dari WHO pun juga sekarang ada alternatif untuk pengambilan spesimen untuk pemeriksaan HPV ini dengan melakukan swab self swab, jadi melakukan swab sendiri seperti itu diperkenankan. Nanti dengan dikasih petunjuk oleh petugas kesehatan bagaimana pengambilannya, nanti bisa dilakukan sendiri.
harapannya bahwa ini akan menjadi suatu terobosan gitu untuk meningkatkan screening HPV pada wanita-wanita yang memang menjadi sasarannya. Seperti itu Kak Ria. Iya. Berarti sebenarnya perbedaan yang khusus atau yang spesifik dengan pap smear itu apa ya, Dok? Karena sama-sama apa ya? Kayak sistemnya swab gitu ya. Iya, betul. Ya, Iya. perbedaannya yang khusus gini. Tadi saya sampaikan bahwa kanker serviks itu 99,7% disebabkan oleh virus HPV. Kalau deteksi untuk HPV ini mendeteksi penyebabnya, ya. Kalau pap smear itu adalah mendeteksi kelainannya. Jadi sudah terjadi kelainan baru bisa terdiagnosis. Tetapi kalau HPV ini adalah mendeteksi penyebabnya, gitu. Penyebabnya, oh ini ada penyebabnya. Gitu. Jadi belum terjadi kelainan. Karena tadi juga saya sampaikan bahwa ketika seseorang terserang di virus HPV ini, itu membutuhkan jangka waktu yang sangat panjang untuk terjadinya kanker. Dan sebenarnya di literatur disebutkan hanya 0,8% HPV itu yang berkembang menjadi kanker. Gitu. Jadi tidak semuanya ketika kita ada misalnya nih kita melakukan screening dan kita ternyata adalah positif untuk HPV-nya, itu belum tentu itu menjadi kanker gitu, tetapi itu menjadi notis bagi kita untuk bisa melakukan tindakan selanjutnya seperti itu Kak Ria. Jadi kenapa lebih efektif? Karena kita bisa mendeteksinya jauh lebih dini ketika dibanding dengan pap smear. Kalau pap smear sudah terjadi kelainan di serviksnya seperti itu. Itu Iya. kayak. Iya. Jadi berarti kita itu harus periksa dengan metode ini dua-duanya atau hanya salah satu aja sudah bisa, Dokter? Oke. Kalau Sebaiknya, ya, sebaiknya bagaimana? sebenarnya gini Kak Ria. Jadi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan itu mengcombine gitu ya, mengcombine untuk pemeriksaan HPV dengan IVA itu menjadi satu program gitu ya. Jadi IVA itu juga hampir mirip dengan pap smear, dia mendeteksi sudah ada lesi, sudah ada kelainan di serviksnya gitu ya. Jadi kalau program pemerintah itu mengcombine antara HPV dengan IVA, tetapi itu dibedakan menjadi dua kelompok gitu ya. Kalau sudah menopause gitu, dia tidak perlu pemeriksaan IVA, dia langsung ke HPV-nya. Tapi kalau masih dalam usia subur, ada pemeriksaan kombinasi antara HPV sama IVA-nya seperti itu. Dan sebagai informasi juga, karena ini menjadi program nasional Mbak Ria, jadi untuk HPV ini sebenarnya pemerintah bahkan di Kabupaten Sleman sendiri juga menargetkan menargetkan sejumlah untuk pemeriksaan gratis gitu ya. Jadi kalau nanti ada program pemeriksaan gratis, silahkan dimanfaatkan untuk pemeriksaan HPV ini, karena kalau berbayar sebenarnya lumayan mahal, karena ini termasuk pemeriksaan yang canggih biomolekuler gitu ya. Biomolekuler itu kalau Kak Ria ingat di zaman COVID dulu kayak PCR gitu. Ini tuh masuk pemeriksaan PCR gitu. Jadi pemeriksaannya itu sebenarnya mahal. Jadi pemerintah menjadikan ini suatu program pemeriksaan itu menjadi gratis seperti itu. Itu baik. Iya dokter, ini juga mengundang atensi dari pendengar, baik lewat telepon di 02745803333 dan juga di line WA di 081127119111. Dan nampak ini ada beberapa pendengar yang sudah bergabung ini dokter, kami bacakan ya dok. Siap. Ini dari Ibu Yanti di Pakem. Persyaratan untuk mengikuti pemeriksaan HPV DNA apa saja ya dok? Yang kedua dari Ibu Bella di Sleman.
Sebaiknya usia berapa perempuan mulai melakukan pemeriksaan HPV? Dan yang ketiga, Ibu Gita di Kalasan, apakah ada vaksinasi HPV untuk anak perempuan ya? Mulai dari usia berapa, dokter? Ya, tiga itu dulu, dokter. Nggih. Mohon Oke, ditanggapi. siap. Mohon maaf, saya jawab yang saya ingat pertanyaannya dulu nggih. Nanti kalau Iya, nanti yang lain, iya. yang pertama Kami ingatkan tadi lagi, yang dokter. mulai dari terakhir, usia berapa sih anak perempuan itu baiknya divaksin untuk HPV gitu ya. Jadi Iya. kalau di program pemerintah gitu ya, itu sebelum 15 tahun. Jadi harapannya sebelum dia aktif secara seksual gitu ya. Jadi dia sudah diberi kekebalan khusus, perlindungan khusus untuk vaksinasi. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi adalah Sebaiknya syarat. usia berapa? Oh, usia berapa? Usia Ya, berapa? mulai Oke. melakukan pemeriksaan HPV Oke, itu. usia terkait dengan usia kalau di program itu adalah usia 30 sampai 69. Itu di petunjuk teknisnya dari Kementerian Kesehatan. Itu diperiksa untuk HPV DNA-nya. Nah, tadi nanti lebih dispesifikan lagi apakah nanti sudah masuk menopause ataupun belum seperti itu. Nanti alurnya agak sedikit berbeda seperti itu. Terus yang pertama ya, syarat ya tadi ya, syarat pemeriksaan HPV DNA. Yang jelas jangan berhubungan seks dulu gitu ya, jangan berhubungan seks dulu untuk pemeriksaannya itu selama 3 kali 24 jam seperti itu. Terus kemudian tidak dalam keadaan menstruasi tentunya ya, nanti itu bisa dilakukan. Iya, kalau tadi dikatakan dokter di petunjuk teknisnya mulai dari usia 30 ya dokter. Apakah sudah harus menikah ataukah single juga harus periksa? Gitu dok. Oke, sebenarnya yang agak apa ya, agak menjadikan HPV itu agak sedikit menjadi notis bagi kita ya. HPV ini adalah termasuk virusnya itu termasuk infeksi yang menular lewat seksual gitu ya. Jadi kalau misalnya belum aktif secara seksual sih sebenarnya resikonya kecil gitu nggih Kak Ria nggih. Jadi kalau misalnya mau periksa kok risikonya kecil ya karena ini virus yang menular lewat hubungan seksual gitu Kak Ria. Iya, oh begitu. Jadi sebenarnya lebih rentan ke yang sudah punya pasangan gitu ya, Iya, betul. Ya? Ya, yang sudah punya pasangan, terus kemudian makanya juga tadi untuk vaksinasi sasarannya adalah sebelum usia 15 tahun gitu ya. Jadi sebelum aktif secara seksual seperti itu Kak Ria. Oke, dokter. Ini juga ada 2 penanya lagi, dokter. Dari Mbak Lala di Jalan Magelang. Kalau di RSUD Sleman sendiri untuk pemeriksaan HPV DNA dilayani di hari apa dan jam berapa? Biayanya berapa? Nah, yang kedua dari Mbak Nita di Bantul. Bagaimana prosedur pemeriksaan HPV DNA dilakukan di Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sleman? Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini menjadi masukan bagi kami yang ada di RSUD ya, karena ini menjadi program pemerintah sebenarnya ya. Jadi pemeriksaan itu adalah pemeriksaan yang kalau melihat range trennya itu Kak Ria dari tahun 2024 sampai setahun 5 tahun ya, 5 tahun itu sasarannya adalah 70. Jadi gini, pemerintah Indonesia itu punya program untuk kanker serviks itu rumusnya 90 75 90 gitu ya. 90 itu adalah tadi anak-anak sebelum usia 15 tahun itu divaksinasi gitu ya. Kemudian yang 75 itu adalah 75% wanita usia 30 sampai 69 tahun itu bisa terscreening oleh
pemeriksaan HPV DNA. Jadi ini sebenarnya program pemerintah ya. Jadi itulah kenapa kami yang ada di RSUD itu ini belum menjual secara untuk umum gitu, karena ini sebenarnya program pemerintah. Tapi ini menjadi masukan yang besar bagi kami. Nanti kalau misalnya memang peminatnya itu banyak, nanti akan kita lakukan, karena sebenarnya secara alat kita mampu untuk pemeriksaan itu. Cuma memang saat ini memang kita belum menyediakan reagennya, karena ini menjadi suatu program yang memang digratiskan oleh pemerintah. Bahkan disebutkan sekitar 70 juta wanita yang tadi usianya 30 sampai 69 nanti harus terscreening oleh pemeriksaan HPV, yang itu menjadi program pemerintah. Seperti itu Kak Ria. Jadi mohon maaf untuk saat ini ya saya bilang nanti tapi kita akan melihat nanti ke depannya kalau misalnya banyak nanti yang mau pemeriksaan mandiri gitu, nanti kita akan menyediakan sarana untuk pemeriksaannya, karena secara alat sebenarnya secara SDM kita mampu, cuman karena ini jadi program pemerintah kita tidak menyediakan barang habis pakainya. Seperti itu. Mohon maaf untuk pertanyaan yang kedua ini, jawabannya seperti itu gitu. Baik dokter, ini tak terasa waktu sudah mendekati pukul 13 dokter. Oh iya ya. Tidak terasa ya dokter ya. Tidak terasa ya, karena membicarakan kanker serviks ini apalagi kita sama-sama wanita itu banyak sekali pasti pertanyaannya. Iya benar banget dokter, dan kita harus mengakhiri kebersamaan ini dokter. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan ke pendengar, monggo dokter. Sebagai closing statement, saya berharap ini untuk mensukseskan program tadi yang 75% wanita harus terscreening untuk pemeriksaan HPV DNA ini. Jangan takut untuk melakukan pemeriksaan gitu ya, karena kalaupun itu positif hasilnya itu akan sangat lebih baik gitu daripada nanti terlambat gitu ya, karena ini masih penyebabnya belum menyebabkan sakitnya gitu. Jadi silakan dimanfaatkan benar-benar program dari pemerintah. Nanti kalau misalnya ada dari puskesmas, ada dari dinas kesehatan yang memworo-woro untuk pemeriksaan HPV DNA gratis, silakan dimanfaatkan dengan sangat baik. Ini kalau periksa lumayan mahal, jadi dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Dokter Arin untuk kesempatan obrolan siang di hari ini dokter. Sehat selalu ya dokter. Sehat-sehat selalu juga Kak Ria dan semua pendengar di RRI. Sehat selalu semuanya. Iya, sampai jumpa di lain kesempatan dokter. Selamat siang. Selamat siang. Ya pendengar, tadi obrolan siang kita dengan tema deteksi dini kanker serviks dengan pemeriksaan HPV DNA seberapa efektif, dan dengan narsum Dr. Dwi Aryani MSc SPPK atau yang akrab kita sapa Dr. Arin selaku dokter spesialis patologi klinik RSUD Sleman. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, dan jangan lupa sesaat lagi kita ada kumpulan berita di daerah istimewa Yogyakarta yang terangkum dalam Warta Siang. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM per 1 RRI Yogyakarta.